Baik, selamat pagi. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah MSDM, yaitu Pak Pangga. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS mata kuliah MSDM. Baiklah, sebelum saya menjawabnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Olimpia SD, NIM 2110417458. Saya dari kelas manajemen 4. Baiklah, di sini saya akan menjawabkan pertanyaan pertama, yaitu proses rekrutmen yang terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan, posisi, dan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan, beban kerja yang meningkat akan menurunkan kinerja. Alasan lain yang mungkin untuk kebutuhan rekrutmen adalah pembukaan departemen baru atau transfer posisi. Lalu yang kedua, merencanakan proses rekrutmen, di mana proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang dibutuhkan, dan menentukan di mana menempatkan iklan pekerjaan di media cetak atau online. Selesai itu, jangan lupa mengidentifikasikan penggunaan jawab pekerjaan dari tim pengembangan sumber daya manusia, memantau proses, mengalihkan pelamar, melakukan wawancara, dan terakhir memberikan kesempatan kerja. Lalu yang ketiga yaitu pasang lowongan. Tim pengembangan sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Kemungkinan memilih media yang menerbitkan iklan lowongan kerja seperti media cetak atau online yang memiliki pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu yang keempat yaitu proses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan yang efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Sebelumnya, pastikan tim pengembangan SDM sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi jika pelamar terlalu banyak. Untuk menyederhanakan proses, Anda dapat menghubungi pelamar yang memenuhi syarat dan memenuhi syarat melalui telepon atau pesan teks untuk memberikan mereka tentang jadwal wawancara yang dijadwalkan. Lalu yang kelima, pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Di mana jika semua langkah di atas sudah selesai, maka tim HRD akan siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian siapkan penawaran dan kontrak kerja sesuai dengan jabatan. Siapkan surat pemberitahuan ucapan terima kasih kepada kandidat yang belum diterima. Ambil langkah ekstra ini untuk menjadikan citra perusahaan lebih baik di mata pencair kerja. Lalu kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua, yaitu tentang hambatan dan tantangan rekrutmen. Yang pertama yaitu terbatasnya pilihan kandidat yang tepat, di mana jika HRD mencari kandidat yang tepat dalam kumpulan kandidat yang tidak memenuhi syarat, maka pilihan HRD untuk mencari kandidat tepat sangat terbatas. Pada akhirnya HRD akan merekrutmen temu saat itu, bukan kandidat yang paling cocok dengan posisi tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah kandidat yang banyak dapat menjadi salah satu
kendala dalam rekrutmen karyawan. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan wawancara. Setiap pekerjaan tentu memiliki proses seleksi yang berbeda-beda. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan kandidat untuk melakukan berbagai tahapan wawancara sehingga memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, penting bagi HRD untuk menjelaskan setiap tahapan rekrutmen kepada semua kandidat untuk memastikan mereka memiliki waktu maksimal untuk mempersiapkannya. Lalu yang ketiga yaitu gagal menjelaskan deskripsi pekerjaan tertentu. Banyak perusahaan gagal menjelaskan deskripsi pekerjaan yang terperinci kepada pelamar, sehingga sulit bagi mereka dalam mempersiapkan diri untuk melakukan proses wawancara. Lalu yang kelima yaitu proses rekrutmen yang tergesa-gesa. Banyak perusahaan yang terburu-buru dalam atau selama merekrutmen karyawan sehingga menyebabkan proses rekrutmen berjalan tidak sesuai dengan rencana. Lalu yang keenam yaitu sistem rekrutmen pegawai berbasis data dan manual. Salah satu atau cara untuk meningkatkan proses rekrutmen karyawan adalah dengan menggunakan metode berbasis data. Namun metode berbasis data itu memiliki titik kelemahan yang terletak pada pengumpulan data dan pengolahannya. Lalu yang ketujuh, menawarkan pekerjaan segera setelah wawancara. Sebagian besar perusahaan memiliki kebiasaan menawarkan pekerjaan kepada karyawan segera setelah sesi wawancara berakhir. Kita lanjut dengan pertanyaan yang ketiga yaitu manfaat pengembangan karir untuk karyawan. Kita lanjut dengan pertanyaan yang ketiga yaitu manfaat pengembangan karir untuk perusahaan. Yang pertama yaitu mendukung karir setiap karyawan, di mana yang disebut dengan jenjang karir diartikan sebagai salah satu rangkaian proses yang harus dilalui oleh setiap karyawan untuk mencapai tingkatan posisi lebih tinggi dari internal perusahaan. Setiap karyawan pasti ingin memiliki jenjang karir yang terus berkembang secara vertikal, bergerak dari posisi awal ke posisi yang lebih tinggi. Lalu yang kedua yaitu keterbukaan antara karyawan dan perusahaan perihal rencana karir. Proses pengembangan karir sejatinya harus berjalan dengan selaras antara perusahaan dan departemen HRD dan peran serta karyawan itu sendiri. Karena itu, penting bagi Anda dan karyawan yang bersangkutan untuk melakukan diskusi secara terbuka perihal karena dan harapan karir yang diinginkan setiap karyawan, serta membicarakan kesempatan karir yang tersedia di perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu menyelaraskan tujuan perusahaan dan karyawan. Manfaat proses pengembangan karir bersifat mutual. Perusahaan dan karyawan yang saling memberi manfaat, karyawan berkeseimbangan karena berhasil mengembangkan potensinya dan meraih posisi atau jabatan yang lebih tinggi, akan berkontribusi dan memiliki tanggung jawab yang lebih kompleks bagi perusahaan. Hal tersebut akan berdampak bagi perusahaan untuk membantu memberikan pelaksanaan program dan tercapainya tujuan perusahaan. Lalu yang keempat yaitu mengurangi tingkat turnover. Pengembangan karir berbuka kesempatan bagi karyawan yang ingin meningkatkan karirnya melalui pilihan dan edukasi. Lalu yang kelima yaitu iklim kerja perusahaan jadi lebih sehat. Iklim kerja yang baik di sebuah perusahaan akan semakin mendorong semangat kerja bagi karyawan serta menumbuhkan kerjasama
atau bermental sehat. Jika setiap karyawan merasa puas dengan situasi dan kondisi bekerja, maka lingkungan perusahaan akan lebih kondisif, sehingga bukan hal yang sulit bagi perusahaan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pengembangan karir sudah seharusnya diagendakan secara berkelanjutan. Oke, kita masuk dengan pertanyaan yang keempat, yaitu metode training. Di mana metode yang pertama yaitu metode on-the-job training. Metode on-job training adalah sebuah perusahaan atau program pelatihan karyawan yang lebih mampu memberikan motivasi yang lebih tinggi pada pesertanya untuk berlatih dan belajar. Lalu metode yang kedua yaitu magang, yang dimana magang adalah suatu bentuk metode pelatihan yang mengharuskan para peserta untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemangku jabatan tertentu. Dalam kegiatan tersebut, bagaimana cara Anda melakukan suatu kegiatan tersebut? Lalu yang ketiga, metode simulasi, di mana simulasi adalah bentuk metode yang dilakukan dengan cara menggunakan alat-alat atau mesin dalam kondisi lingkungan yang dibuat sesuai atau dengan kondisi tersebut. Lalu yang ketiga Lalu yang keempat yaitu metode job rotation atau peserta pelatih dan pengembang SDM ini akan dipindahkan secara berkala dari suatu jabatan atau unit kerja tertentu ke jabatan atau unit kerja yang lain. Dengan begitu, para peserta pelatih bisa mendapatkan pengetahuan menyeluruh mengenai suatu perusahaan tersebut. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.